Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik. Tuhan Yesus menyertai kita di dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh ada karena anugerah-Mu, dan kami percaya rencana-Mu Tuhan atas kami semuanya baik. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 81 ayat 11-12. Tertulis demikian. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, TripAdvisor, Lonely Planet, dan Google Travel biasanya menjadi website yang digunakan oleh banyak orang sebagai panduan untuk merencanakan perjalanan. Berbagai tips yang dibagikan dalam ketiga website ini memberikan masukan dan juga gambaran tentang tempat-tempat yang perlu dikunjungi dan bagaimana melakukan perjalanan itu. Kehidupan kita di dunia ini dapat dikatakan sebagai sebuah perjalanan yang butuh sekali akan panduan, butuh tour guide supaya hasilnya baik dan kita tidak tersesat serta tidak ada gangguan atau masalah selama kita menjalani kehidupan. Dan panduan itu, tour guide kita, hanyalah Tuhan. Kita mendapatkan panduan melalui firman-Nya. Dalam Mazmur 81 ayat 11-12 ini dikatakan, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Bangsa Israel dinyatakan di sini tidak suka kepada Tuhan. Mengapa mereka tidak suka? Karena mereka punya pandangan, paradigma atau pemikiran sendiri dalam menjalani kehidupan mereka. Mereka punya keinginan-keinginan pribadi yang mau dicapai, yang berbeda dari apa yang Tuhan rancangkan. Mereka juga punya kecenderungan mencari jalan instan di saat menghadapi masalah atau hambatan dalam perjalanan. Sebenarnya mengherankan juga bahwa mereka tidak suka dengan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir dan yang telah menunjukkan begitu banyak mujizat yang ajaib atas mereka. Ada kalanya orang yang sudah menolong tidak disukai oleh orang yang ditolong. Dan inilah yang terjadi pada Tuhan yang sudah menolong bangsa Israel, tapi tidak disukai. Ketidaksukaan mereka berlanjut terus ketika mereka sudah tinggal di tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Ibarat seperti air laut yang pasang surut, demikian juga ketidaksukaan mereka pada Tuhan mengalami pasang surut. Kadangkala muncul, tapi lebih sering tidak ada, hilang, lenyap. Mereka tidak suka kepada Tuhan. Wujud dari ketidaksukaan mereka nampak dari ketidaksediaan mereka untuk mendengar dan mentaati firman Tuhan. Akibatnya Tuhan membiarkan mereka berjalan menurut rencana mereka sendiri. Sekalipun Tuhan punya rencana yang baik atas mereka. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita sehubungan dengan ayat ini, saudara, adalah agar kita mengoreksi diri kita secara pribadi. Apakah kita suka degil hati terhadap Tuhan, tidak mau mendengarkan firman-Nya? Kita lebih suka mengikuti rencana dan pemikiran kita sendiri. Ada bahaya dari tidak mau mentaati firman Tuhan. Ada bahaya dari tidak mau mengikuti rencana Tuhan. Kalau kita selalu ingin ikut rencana sendiri, ikut pikiran sendiri, kita justru akan masuk dalam masalah dan persoalan yang jauh lebih besar. Bahkan pada ujungnya, kalau kita terus-menerus mengikuti rencana sendiri,
dan menjauh dari rencana Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan, ujung dari jalan kita akan menuju kepada maut kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ikuti selalu rencana Tuhan dengan cara hidup yang sesuai dengan firman-Nya. Jangan menyimpang dari kehendak-Nya, dan setialah selalu dalam mengasihi Tuhan. Rencana Tuhan buat saudara dan saya adalah rencana yang baik dan sempurna. Rencananya membawa kita dalam kehidupan yang penuh dengan berkat-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang terus menuntun kami. Firman-Mu menjadi panduan untuk segala rencana kami. Ampuni kami kalau selama ini kami mengikuti rencana kami sendiri. Kalau kami selama ini tidak mempercayai akan rencana-Mu, sehingga kami meninggalkan dan mengabaikan setiap perintah, firman, dan rencana-Mu atas kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau mengikuti rencana-Mu. Kami mau bersandar penuh dan percaya dengan segenap hati kepada apa yang menjadi firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpinlah dan sertai kami, jadi berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan, mujizat-Mu, kesembuhan bagi setiap kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.